Oke, kita langsung bahas saja ya. Jadi, pasar HP kali budget tuh lagi-lagi rame sama pemain baru, namanya Poco M7. Tapi, yang satu ini beda. Ada satu fitur andalan yang bener-bener jadi sorotan utama, dan mungkin banget bakal ngubah cara kalian pakai HP sehari-hari. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau kalian cuma perlu ngecas HP, katakanlah 2 kali seminggu. Nggak ada lagi tuh yang namanya panik cari colokan pas sore-sore, atau ribet bawa-bawa power bank kemanapun pergi. Ini kan masalah kita semua ya kan? Dan inilah jawabannya, 7.000 mAh. Iya, 7.000. Ini bukan salah ketik loh. Ini adalah kapasitas baterai paling gede yang pernah Poco pasang di HP mereka. Dan jujur aja, inilah bintang utama dari obrolan kita kali ini. Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Angka 7.000 mAh ini artinya apa sih buat pemakaian kita sehari-hari? Soalnya punya baterai gede itu satu hal, tapi seberapa awet dia di dunia nyata? Nah itu yang mau kita cari tahu. Nah, ini yang bikin makin menarik. Coba deh lihat klaim resminya Poco. Nonton video bisa sampai 28 jam non-stop. Atau nelpon sampai 46 jam. Bahkan dengerin musik bisa lebih dari 100 jam. Wow, ini udah bukan lagi soal HP yang tahan seharian, tapi udah ngomongin tahan berhari-hari. Bener-bener game changer buat yang sering pakai HP. Oke, pertanyaannya, baterai segede ini ngecasnya lama nggak? Untungnya, Poco udah mikirin itu. Mereka kasih charger 33 watt langsung di dalam kotak yang bisa ngisi sampai 70% cuma dalam waktu sekitar 1 jam. Keren kan? Dan ada lagi nih fitur reverse charging 18 watt. Jadi, Poco M7 ini bisa jadi power bank darurat buat gadget kalian yang lain. Fungsional banget. Oke, soal baterai udah jelas ya, dia juaranya. Sekarang kita pindah ke daya tarik utama kedua dari HP ini, yaitu layarnya. Ya iyalah, percuma kan baterainya awet banget kalau layarnya biasa-biasa aja buat diliatin. Kalian pernah nggak sih ngerasain pas lagi asik scrolling media sosial, layarnya kerasa agak patah-patah atau kurang mulus gitu? Nah, Poco M7 ini coba ngatasin masalah umum itu pakai sebuah fitur yang biasanya cuma ada di HP-HP yang harganya lebih mahal. Jadi kuncinya tuh ada di sini. Pertama, layarnya gede banget, 6,9 inci. Resolusinya juga udah Full HD+, tapi yang paling penting, refresh rate-nya 144 Hz. Angka ini artinya semua gerakan di layar, mau itu pas lagi scrolling atau main game, bakal kerasa super mulus. Bener-bener halus banget. Kombinasi ini tuh kayak bawa bioskop pribadi di kantong. Ini sebuah kemewahan loh untuk HP di kelas harga segini. Dan ternyata bukan cuma soal spesifikasi aja loh, ada sentuhan personalitas juga di desainnya. Nih, ada kutipan dari seorang reviewer di DHIR.com yang bilang, yang bikin menarik itu warna di pinggir-pinggirnya, bikin eye-catching, saya suka banget. Ini ngebuktiin kalau ada detail-detail kecil yang bikin HP ini kerasa unik dan nggak ngebosenin. Oke, sekarang kita harus realistis ya. Dengan harga yang terjangkau dan fokus utama di baterai sama layar, pasti ada area di mana Poco harus berkompromi. Nah, sekarang mari kita lihat sisi performanya. HP ini pakai prosesor Snapdragon 685. Nah, penting banget buat kita pahami ya, ini tuh chipset 4G yang memang dirancang buat efisiensi daya. Jadi, dia jago banget buat tugas sehari-hari kayak browsing, sosmed, chatting. Tapi, dia bukan chipset yang diciptakan buat menghajar game-game paling berat di settingan grafis rata kanan. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya dengan jelas. Buat tugas harian, dia lancar jaya, enak banget dipakainya. Apalagi udah pakai HyperOS yang baru. Tapi, pas kita coba buat main game berat, contohnya PUBG Mobile, hasilnya tuh dapat sekitar 39 FPS. Artinya, ya masih bisa dimainin sih, tapi jelas bukan buat para gamer yang kompetitif banget. Oh ya, satu hal lagi yang sering bikin salah paham, fitur memory extension atau RAM virtual. Ini fungsinya buat bantu multitasking, biar pas kalian gonta-ganti aplikasi tuh gak perlu loading ulang dari awal. Tapi ingat ya, ini penting, fitur ini sama sekali gak akan nambahin FPS pas kalian main game. Jadi jangan salah ekspektasi. Oke, selain performa gaming, ada beberapa kompromi lain yang harus kita tahu supaya harganya bisa terjangkau. Sekarang, kita intip bagian kamera dan beberapa detail lainnya. Kalau kita lihat di atas kertas, kamera utama 50 megapiksel itu kedengerannya oke banget kan? Tapi, ada satu kelemahan besar. Dia nggak punya stabilisasi gambar atau OIS. Nah, ini ngaruhnya gede banget, terutama pas kalian lagi ngerekam video sambil jalan.
Kutipan dari Dihi Arkom ini ngejelasinnya pas banget. Dia bilang hasil videonya lumayan goyang, tapi surprisingly saya suka di kamera depan, warnanya natural. Jadi kesimpulannya, buat video sambil gerak, hasilnya bakal goyang. Tapi buat selfie, ternyata bagus, warnanya alami dan enak dilihat. Terus ada 3 hal lagi nih yang perlu kalian pertimbangkan. Pertama, speakernya itu mono, jadi suaranya keluar dari satu sisi aja, bukan stereo. Kedua, karena baterainya jumbo, bodinya jadi ikutan gede dan berat. Dan yang terakhir, slot SIM-nya itu tipe hybrid, artinya kalian harus milih, mau pakai 2 kartu SIM atau 1 SIM plus 1 kartu memori. Nggak bisa tiga-tiganya sekaligus. Nah, ini dia pertanyaan super penting di era sekarang, apalagi buat kita yang sering top up atau cek saldo e-money. Pertanyaannya adalah, apakah fitur krusial kayak NFC ini ikut dikorbanin juga demi harga murah? Dan jawabannya? Ada! Yes, Poco M7 punya NFC. Ini nilai plus yang gede banget sih di kelasnya. Nah, buat ngaktifinnya gampang banget kok. Kalian tinggal buka pengaturan, terus masuk ke koneksi dan berbagi, cari deh pilihan NFC, tinggal di-on-in aja, beres. Oke, kita udah ngebahas semuanya ya. Mulai dari baterainya yang super monster, layarnya yang mulus banget, sampai ke performa dan kompromi-komprominya. Sekarang, waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi, sebenarnya HP ini paling cocok buat siapa sih? Nah, tabel ini ngerangkum plus minusnya dengan jelas banget. Di sisi pro atau kelebihannya, kita dapat baterai 7000 mAh yang luar biasa, layar 144 Hz yang manjain mata, plus ada fitur NFC sama Air Blaster. Tapi di sisi kontra atau kekurangannya, kita harus terima kalau performa gamingnya standar, speakernya mono, nggak ada stabilisasi video, dan bodinya gede plus berat. Jadi kesimpulannya gini, kalau prioritas utama kalian itu adalah HP yang pokoknya nggak boleh mati di tengah hari, HP buat maraton nonton serial, buat scrolling sosmed sepuasnya, dan buat aplikasi harian pada umumnya, ya berarti kalian adalah si juara baterai yang jadi target utama dari Poco M7 ini. Dan pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu dan kembali ke diri kalian masing-masing. Apakah daya tahan baterai yang super awet ini sepadan dengan semua kompromi tadi? Jawabannya tentu ada di prioritas kalian sendiri.